Kristen Indonesia Medan Revival Center di depan kantor wali kota. Dan saat ini kita akan memulai ibadah kita. Biarlah kita sama-sama menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang baik, Engkau sungguh teramat baik di dalam kehidupan kami. Engkau sangat menyertai kami. Engkau melindungi kami. Engkau menolong kami dalam setiap langkah-langkah kami, sehingga kami tiba di tempat ini, Bapa. Kami dapat berhimpun di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami mengagungkan akan kebesaran-Mu. Kami tinggikan Engkau Tuhan, karena hanya Engkau yang layak disembah. Engkau yang layak ditinggikan. Nama-Mu diagungkan di seluruh bumi. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu dan ibadah kami pada sore hari yang indah ini. Setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, yang mengambil bagian dalam pelayanan pada sore hari yang indah ini, Engkau pakai hamba-Mu pemimpin pujian, singer, para tamborin Tuhan yang menari untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati dan urapilah mereka. Setiap pujian yang dinaikkan melalui anak-anak Tuhan, Engkau bersemayam di atas pujian kami, dan Engkau bertata di atas penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami pada sore hari yang indah ini. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan yang daripada Engkau. Bapak, kami menyerahkan hidup kami seutuhnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kuduskan tempat ini. Tutup bungkus kami dengan kuat-kuasa darah-Mu Tuhan. Pertaruhkan malaikat-Mu di tempat ini untuk berjaga-jaga dan menyertai kami. Dan kami percaya melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami pada sore ini Tuhan. Dan setiap orang yang lalu lalang, Engkau memberkati mereka. Lebih-lebih kami yang stay dan duduk di tempat ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati kami. Engkau urapi kami dengan urapan yang daripada Engkau. Kami datang ke tempat ini dengan tiada membawa apa-apa, tetapi kami pulang membawa berkat-berkat daripada Tuhan. Kesembuhan ilahi yang Engkau berikan bagi kami dan Engkau curahkan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami memulai ibadah kami pada sore ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Haleluya. Shalom. Shalom, selamat sore bagi kita semua. Apa kabarnya sore hari ini? Luar biasa di dalam Tuhan, amin. Kita mau memuji Tuhan, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Satukanlah hati kami di dalam Tuhan. Haleluya. Mari berikan senyuman yang terbaik di samping kiri kanan saudara. Haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Kita percaya sore hari ini hadirat Tuhan memenuhi tempat ini, amin. Berapa banyak yang percaya pada hari ini, dari tempat ini kita akan menaikkan pengagungan yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Satukanlah hati kita, biarlah kita memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan. Sama-sama katakan, satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Mari bergandengan tangan, katakan gandengan tangan, amin, dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi
lagi bersuka cita, katakan hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Mari bergandengan tangan, jangan ada yang putus, Bapak Ibu. Amin. Dalam satu kasih, bergandengan tangan, dalam satu iman. Tunjuk kiri kanan, katakan haleluya. Antara kami keluarga, belum semua bergandengan tangan. Mari gandeng kiri kanan saudara, katakan gandengan tangan. Amin. Dalam satu kasih, bergandengan tangan, dalam satu iman, saling mengasihi. Haleluya. Di antara kami keluarga, kerajaan Tuhan. Keluarga, kerajaan Tuhan. Sekali lagi katakan keluarga, kerajaan Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita adalah kerajaan keluarga Tuhan, amin. Haleluya. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan namanya yang kudus. Dari tempat ini kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau baik dalam hidup kami Bapa. Pada sore hari ini Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Melawat kami Tuhan Yesus. Melawat depan kantor wali kota pada sore hari ini Bapa. Haleluya Yesus. Kasih-Mu Tuhan lebih dari apapun yang ada di dunia ini Bapa. Kami mau naikkan rasa syukur kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Haleluya Tuhan. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Katakan kasih-Mu Tuhan, kasih
kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau baik. Engkau baik, teramat baik dalam hidup kami Bapa. Haleluya Yesus. Kami bersyukur buat sore hari yang indah ini Tuhan. Kami ada pada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami katakan Engkau baik Tuhan Yesus. Mari buka mulutmu, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Haleluya. Mari berikan yang terbaik kepada Tuhan pada sore hari ini. Tuhan mau melawat Engkau pada sore hari ini. Tuhan menjamah Engkau pada hari ini. Haleluya. Biarlah dari tempat ini Tuhan, kami menaikkan pengagungan yang terbaik kepada Tuhan. Ya Rabba ya Ralana Maso. Ya Rabba ya Rabba ya Ralana Maso. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Haleluya. 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 Ya Rabba ya Ralana Maso. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Mari angkat tanganmu, berserah kepada Tuhan. Ya Yesus. Haleluya Yesus. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Mari Bapak Ibu, lebih lagi katakan, ya Yesus baik. Haleluya. Ya Yesus baik. Haleluya. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Lagi katakan, Yesus baik. Engkau melihat tangan-tangan kami yang terangkat Tuhan. Tanda kami berserah kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Oh ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Lebih lagi Bapak Ibu katakan, Yesus sungguh baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Haleluya. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Mari Bapak Ibu angkat suaramu, katakan, yes. Yesus baik. Engkau baik Tuhan Yesus. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Katakan lebih sungguh. Ya
tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus kita. Dia teramat baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berikan sorak-sorai yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan, karena Engkau baik dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih buat sore hari ini. Kami mau melompat, kami mau bersuka cita karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Mari umat Tuhan yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya mau menyapa saudara. Saya mau bertanya kepada saudara. Saudara sehat hari ini? Amin. Karena kemurahan Tuhan kita ada di tempat ini. Amin. Lirik kiri kanan saudara, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Bukti karya Tuhan nyata dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Karena kita telah diberikan kuasanya oleh Tuhan, kita boleh ada sampai saat ini. Amin. Saya mau kita semua melompat bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di mana? Amin. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Yesus ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar. Amin. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Kami bersemangat lagi Bapak Ibu. Haleluya. Sama-sama katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Amin. Mari taklukkan musuh di mana? Mari pakai kuasa Tuhan. Haleluya. Bila Yesus bersamaku, bila Yesus ada bersamaku, sekali lagi katakan, bila Yesus ada bersamaku, siapa jadi? Siapa lompat? Sungguh besar. Amin. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Amin. Terpujilah Engkau Raja yang di belakang, katakan sungguh besar. Amin. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi katakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur pada sore hari ini. Amin. Saya percaya kita semua masih semangat di dalam Tuhan. Amin. Amin. Only. Haleluya. Kita berkobar-kobar di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Bukti karya-Mu nyata. Haleluya. Dari
Haleluya, kita akan terus menyembah Tuhan pada sore hari ini. Biar lawatan Tuhan terjadi atas kota Medan, amin. Haleluya. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau dahsyat, teramat dahsyat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu dinyatakan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, bukan karena kami melihat, tapi kami percaya Tuhan akan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bukti kebesaran-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami mau lebih lagi menyembah Engkau Tuhan Yesus. Karena Engkau yang memberikan kekuatan dalam hidup kami Bapa. Engkau juru selamat kami yang hidup. Tuhan yang sanggup menyelamatkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hidupku. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Sekali lagi Bapak Ibu katakan, kekuatan di hidupku, kekuatan kami hanya dari-Mu Yesus. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya
percayakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kami percaya firman-Mu digenapi dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami percaya, bahkan terlalu percaya Tuhan. Haleluya. Oh, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya. Bersyukur karena firman Tuhan tidak pernah berubah. Langit dan bumi akan berlalu, semua yang ada di bumi akan berlalu, tapi firman-Nya tidak akan berlalu. Firman-Nya pasti digenapi, firman-Nya pasti digenapinya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh shanda nama yarana maso. Jangan takut panggil nama Yesus. Kalau engkau sedang bergumul, kalau engkau sedang punya masalah, panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Nama itu akan menyembuhkan engkau. Nama itu akan menyelamatkan engkau. Nama itu akan menguduskan engkau. Nama itu akan membenarkan engkau. Nama itu akan membebaskan engkau. Panggil nama Yesus, 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 Yesus. Ora bashanda nama yara nama so. Ora nama yara nama so. Haleluya. 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 Oh haleluya. Haleluya. Oh shanda nama yara nama so. Haleluya. Haleluya. Panggil nama Yesus. 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus. Yesus. Kau segalanya bagiku. Panggil namanya Yesus, Yesus. 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus. Yesus. Kau segalanya bagiku. Engkau kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil namanya Yesus, Yesus. 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus. Yesus. Kau segalanya bagiku. Yesus. Yesus. Kau berarti bagiku. Kau yang membutuhkan apapun, panggil nama Yesus. Berseru panggil nama Yesus. Nama Yesus
Yesus yang akan menyelamatkan engkau. Karena Yesus Tuhan yang sanggup menyelamatkan engkau. Mungkin engkau sudah capek mencari kemana-mana. Cari Yesus hari ini. Datang pada Yesus hari ini. Engkau akan mendapatkan pertolongan darinya. Hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan engkau. Hanya Yesus yang sanggup memulihkan engkau. Hanya Yesus yang sanggup membebaskan engkau. Hanya Yesus yang sanggup membawa engkau masuk ke dalam surga itu. Haleluya. Panggil namanya Yesus. Yesus, panggil namanya Yesus. Yesus, kau berarti bagiku. Panggil nama Yesus, panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, panggil namanya. Mungkin engkau tidak punya pengharapan lagi. Panggil nama itu, panggil nama Yesus. Yesus yang akan menolong engkau. Dia sanggup menolong engkau. Mungkin dokter sudah tidak sanggup menolong engkau. Mungkin orang-orang lain tidak sanggup menolong engkau. Tapi Yesus ada bagimu. Dia sanggup menyembuhkan engkau. Dia sanggup menolong engkau. Kau segalanya bagiku, Tuhan. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Kau segalanya bagiku. Haleluya. Kami siap dengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara. Anda diberkati Tuhan. Amin. Kita akan lihat firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15. Mulai dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 akan kita baca berganti-gantian. Saya baca ayat 1, Anda baca ayat 2. Demikian selanjutnya sampai ayat yang ke-8. Siap? Haleluya. Mari saudara yang di belakang dengarkan firman Tuhan. Daripada Anda bicara-bicara, mari dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Duduk dan konsentrasi. Kita di sini bukan untuk tampil-tampilan, bukan untuk hibur-hiburan, tapi kita beribadah. Mari kita beribadah dengan baik. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Saya baca ayat 1, Anda baca ayat 2. Demikian selanjutnya sampai ayat yang ke-8. Kata Yesus, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ia ranting padaku yang Tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Haleluya. Di dalam dunia ini ternyata selalu ada dua hal ini. Ada yang benar dan ada yang tidak benar. Ada yang asli, ada yang palsu. Dalam kehidupan manusia Anda bisa lihat manusia yang tabiatnya baik, ada yang tidak baik.
Ada yang memang punya kebiasaan yang baik, ada yang punya kebiasaan yang buruk. Di sini Yesus memberikan satu perumpamaan tentang pohon anggur yang benar. Artinya ada juga pohon anggur yang tidak benar. Dalam kehidupan Anda pasti akan menjumpai seperti ini. Ada orang yang benar, ada orang yang tidak benar. Ada orang yang kelihatannya baik, tapi ternyata di belakangnya ada maksud yang tidak baik. Semua ini akan Anda lihat. Dalam kitab 2 Raja-Raja, saya pernah sampaikan kepada jemaat pengajaran ini. Dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, Anda bisa melihat satu cerita di situ. Bagaimana Elisa dengan rombongan Nabi ingin memasak sesuatu. Dan salah satu dari murid-murid yang ada di sekolah kenabian pada waktu itu, mereka mengambil buah-buah dari ranting-ranting yang tumbuh liar. Nah, dia tidak tahu bahwa buah yang ada kelihatannya seperti anggur, ternyata bukan buah anggur. Ada buah yang seperti anggur ternyata palsu, dan buah itu adalah buah yang beracun, saudara. Apa yang terjadi? Pada waktu mereka makan itu, mereka keracunan. Tapi bersyukur Tuhan memakai Elisa untuk memulihkan makanan itu dan menyembuhkan mereka. Nah, saudara, Yesus katakan, apa yang dikatakan ayat 1? Akulah pokok anggur yang benar. Artinya ada pokok anggur yang tidak benar. Ada pengajaran yang benar, ada pengajaran yang tidak benar. Ada yang mengaku-ngaku Tuhan, tapi tidak bisa memberikan keselamatan. Tapi Yesus katakan, aku pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Perhatikan ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Supaya apa? Ia lebih banyak berbuah. Saudara, Yesus adalah pokok anggur, Anda dan saya adalah ranting-rantingnya. Dalam sekolah minggu kita dulu sering nyanyikan lagu ini. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Haleluya. Yesus pokok, kita adalah ranting-rantingnya, firman Tuhan katakan. Tapi dengarkan ini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Artinya apa? Kalau Anda mengaku sebagai murid Yesus, Anda mengaku sebagai pengikut Yesus, Anda harus berbuah. Haleluya. Tapi setiap ranting yang tidak berbuah dibersihkan. Supaya apa? Ia lebih banyak berbuah. Kadang-kadang kita mengalami cobaan dalam hidup. Kadang-kadang kita mengalami ujian dalam hidup. Sama seperti pohon, kalau pohon mau berbuah lebat, maka dia harus rajin dibersihkan. Ranting-ranting yang sudah kering harus dipotong. Ranting-ranting yang terlalu lebat juga harus dibersihkan. Supaya apa? Supaya ranting-ranting itu nanti bisa menghasilkan buah. Demikian juga dalam hidup saudara. Kadang-kadang Tuhan pangkas kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita dipotong ranting-ranting yang tidak berguna dalam hidup kita. Mungkin ada hal-hal yang memang kelihatannya hebat, kelihatannya luar biasa, tapi tidak berguna. Dan Tuhan seringkali mengizinkan semua itu dipotong, digunting, dipangkas oleh Tuhan. Agar apa? Agar kita dapat menghasilkan buah. Haleluya. Orang Kristen yang benar harus menghasilkan buah. Kita zaman sekarang ini terlalu enak dengan kehidupan gerejawi. Kita terlalu nyaman dengan kehidupan gerejawi. Benar, kita punya gereja yang full AC. Kita punya tempat duduk yang nyaman. Kita punya segala-galanya. Dan saudara tahu, iblis senang hal seperti ini. Iblis mau orang Kristen terus, dalam bahasa Inggris, di-pampering, terus dinindabobokkan dengan semua kenyamanan. Betul kan? Anda yang duduk di sini kan gak bisa nyaman-nyaman kali kan? Kita yang duduk di sini kan gak kayak orang yang duduk di ruangan AC. Saya aja keringat habis-habisan. Saudara yang datang dari tadi, Billy dengan tim, siapkan semua ini, nggak gampang saudara. Tapi saya tahu memang kadang-kadang ada kawan-kawan juga yang memakai gedung-gedung lain juga seperti itu. Tiap hari siapkan, tapi memang berbeda saudara, berbeda. Pada waktu Anda ada dengan ranting itu, Anda dibersihkan.
Kristen yang benar akan melewati pembersihan. Kita akan melewati tahapan demi tahapan pembersihan. Sehingga Anda akan menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Kristen yang benar harus menghasilkan buah. Kalau orang Kristen tidak menghasilkan buah, maka dia akan dicampakkan ke dalam api, kata firman Tuhan. Galatia pasal 5 ayat 22-23 mencatat buah-buah apa saja. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Walaupun saya percaya ayat di sini bukan hanya bicara tentang buah roh, tapi ayat di sini berbicara tentang bagaimana hidup bisa multiplikasi. Sebuah ranting menghasilkan buah. Haleluya. Buah yang benar dari sebuah pohon adalah pohon lainnya. Amin. Kalau Anda punya pohon mangga, buah yang benar dari pohon mangga itu adalah mangga lainnya. Demikian juga orang Kristen yang benar, Anda yang mengaku Kristen, Anda seharusnya menghasilkan buah lainnya. Harus ada orang-orang yang bertobat dari hasil pelayanan saudara. Harus ada orang-orang yang melihat Kristus dalam diri saudara. Dan mereka bertelut menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan. Karena apa? Karena mereka melihat Yesus yang sejati hidup dalam dirimu. Haleluya. Kadang-kadang Tuhan harus membersihkan kita. Dan kalau Tuhan membersihkan memang rasanya gak enak. Kalau pohon ini dibersihkan, mungkin kalau dia bisa bicara daun-daun di sini pada waktu dia dibersihkan, mungkin dia akan berteriak sakit katanya. Mungkin demikian juga halnya dengan kita. Pada waktu pembersihan terjadi, Anda mungkin akan mengeluh sakit. Sebagian orang mungkin akan terlepas dari dahan. Sebagian orang akan terlepas dari pohon itu. Sehingga pada akhirnya dia menjadi ranting yang kering, menjadi daun yang kering dan tidak berguna lagi. Ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan padamu. Kamu bersih karena apa? Karena ada logos itu. Haleluya. Anda lihat, ternyata kalau pada waktu Anda hidup dalam firman, maka firman membersihkan Anda. Haleluya. Tidak mungkin orang yang dalam dirinya ada firman Tuhan bisa hidup menyangkal firman Tuhan. Tidak mungkin ada orang yang hidup dalam firman Tuhan, dia bisa hidup berseteru dengan firman itu. Pada waktu firman Tuhan katakan hiduplah dalam kekudusan, kalau Anda punya firman, saya percaya tidak mungkin ada hidup dalam kekotoran, kenajisan, dan hal-hal lainnya. Karena apa? Firman Tuhan akan mengingatkan saudara. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggallah di dalam Tuhan, tinggallah di dalam Yesus. Supaya engkau bagaimana? Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Haleluya. Anda tidak mungkin berbuah kalau Anda tidak tinggal dalam Yesus. Anda tidak berbuah kalau Anda tidak bisa menjadi teladannya Yesus. Anda tidak bisa berbuah kalau Yesus tidak digambarkan diri saudara. Haleluya. Orang harus melihat Yesus dalam dirimu. Sehingga engkau bisa menghasilkan buah. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Perhatikan ini. Pada waktu engkau tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam engkau, maka engkau akan berbuah banyak. Haleluya. Pada waktu engkau tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam Anda, engkau pasti berbuah banyak. Amin. Selama buah masih berada di pohon, maka kalaupun dia busuk di situ, buah itu bijinya akan jatuh ke tanah dan dia akan menghasilkan pohon lainnya. Dia tetap akan berbuah. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan kita, tinggallah di dalam Dia. Pada waktu engkau tinggal di dalam Dia, maka otomatis Dia juga tinggal di dalam engkau dan engkau pasti berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Haleluya. Kalau Anda di luar Yesus, Anda tidak bisa buat apa-apa. Haleluya. Kalau Anda tidak dalam Yesus hari ini pun tidak bisa kita lakukan.
Banyak orang yang tidak berani seperti apa yang kita lakukan hari ini. Gereja ditutup, relokasi, terima. Gereja dihambat, orang datang rame-rame menutup gereja, terima. Saudara, bukan soal terima atau tidak, tapi Indonesia punya hukum dan kita hidup dalam hukum yang diberikan di Indonesia ini. Itu sebabnya berbuah supaya orang lain melihat Kristus dalam dirimu. Orang lihat bagaimana anak-anak Tuhan mengerti hukum, mengerti apa yang ada di Indonesia ini. Amin. Tinggal di dalam Tuhan. Di luar Tuhan, kamu tidak bisa buat apa-apa. Kalau Anda tidak dalam Yesus hari ini, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Kalau Anda tidak dalam Yesus hari ini, kalau kita tidak dalam Yesus, ini pun gak akan bisa kita buat. Betul kan? Karena untuk ada di sini perlu nyali, saudara. Untuk ada di sini lihat orang lewatin, liatin kita, ini juga perlu nyali. Kalau Yesus tidak dalammu, engkau tidak bisa melakukan ini. Itu sebabnya ada orang yang tanya sama saya, Pak, 12 minggu masih setia. Hebat ya. Bukan kita yang hebat, Yesus yang ada dalamku yang hebat. Amin. Katakan dalam dirimu, Yesus yang ada dalammu, dia yang hebat. Haleluya. Katakan kepada kawan kiri kanan, Yesus yang ada dalammu, dia yang hebat. Amin. Aku hanya melakukan firman. Aku hanya melakukan firman karena aku tahu di luar dia aku tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Mahasiswa STT yang ada di sini pun nggak banyak STT lain akan buat begini. Nggak ada STT lain yang ngajarkan gini sama Anda. STT lain mungkin paling-paling ngamen kemana-mana. Iya kan? Keliling nanti ke rumah makan yang ada jualan babinya. Nanti nyanyi di situ supaya dapat sedikit-sedikit uang. Iya kan? Tapi kayak gini dibilang, oh jangan, kita nggak harus begitu, nggak boleh begitu. Tapi saya mau katakan kepadamu, sebagai hamba Tuhan nanti, pada waktu Anda terpilih, dipilih Tuhan menjadi hamba Tuhan, berani. Haleluya. Tuhan kita sendiri pada waktu itu menentang arogansi apa yang sedang terjadi di masa itu. Itu sebabnya dia berkhotbah di pinggir-pinggir jalan. Dia berada di luar-luar dari rumah-rumah ibadah. Dia khotbah di rumah-rumah. Dia khotbah di mana saja, di bukit, dimanapun dia pergi. Dia menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Dan itu sebabnya Yesus dikenal. Yesus diakui. Karena apa? Karena dia menyuarakan apa yang sorga katakan. Kalau engkau berdiri atas firman Tuhan, maka doa yang tiap kali engkau ucapkan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, akan terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya. Itu yang dimaksudkan firman Tuhan. Pada waktu engkau katakan, pada waktu Yesus katakan, berdoalah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya apa? Aku sedang mengatakan di tempat di mana aku berdiri, kerajaan surga datang. Haleluya. Dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Banyak orang mengaku Kristen, tapi tidak tinggal di dalam Tuhan. Ya kan? Banyak orang mengaku beragama Kristen, tapi dia tidak tinggal di dalam Tuhan. Kesibukannya di luar Tuhan, kerja. Cari uang. Tidak tinggal di dalam ranting. Kalau dia duduk dalam gereja, protes dalam gereja, kritik dalam gereja. Nyanyi-nyanyi, pendeta lagi khotbah dia pakai headset. Yang dia nyanyikan bukan lagu-lagu, yang dia dengar bukan khotbah pendeta, tapi lagu-lagu dari YouTube. Ya kan? Duduk di sini, pendeta khotbah, dia cerita-cerita. Ya kan? Kenapa? Dia tidak tinggal dalam Tuhan. Kalau dia tinggal dalam Tuhan, dia dengarkan firman dengan baik. Supaya apa? Kristus yang ada dalamku akan kelihatan keluar. Haleluya.
Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dengarkan ini saudara. Kalau engkau duduk di sini tapi engkau tidak tinggal di dalam Kristus, engkau dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Itu sebabnya banyak Kristen kering. Banyak Kristen lama-lama kering. Kenapa? Karena dia tidak tinggal dalam Tuhan. Ya kan? Datang gereja, datang. Tapi persekutuan dengan Tuhan tidak ada. Kedekatan dengan Tuhan tidak ada. Aliran-aliran sungai air hidup tidak ada. Dia nyanyi, dia pagi kumpul berdoa, dalam rumahnya dia berdoa, tapi sekedar berdoa lip sync. Hanya bibirnya mengikuti, hanya lagu-lagu yang dia ucapkan, tapi dari dalam tidak ada aliran air kehidupan. Fake Christian, Kristen palsu. No Christ in him. Tidak ada Kristus dalam dia. Agama Kristen tapi Kristus tidak nampak dalam dirinya. Lama-lama layu. Itu sebabnya firman Tuhan katakan apa? Biarlah rohmu menyala-nyala. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Gimana Anda bisa tidak menjadi layu, tidak menjadi kering, kalau Anda mulai tidak rajin dalam persekutuan dengan Tuhan? Iya kan? Seminggu sekali ibadah. Saya banyak dengar orang bilang, Bapak kan ibadahnya seminggu sekali. Ngapain sewa-sewa tempat di tempat yang di mall-mall seperti itu? Karena apa? Orang Kristen begitu. Senang kali dibilang seminggu sekali beribadah. Dia lupa firman Tuhan katakan, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau. Sampai hari ini gereja-gereja di Timur Tengah sana masih sembahyang 7 kali sehari. Orang Kristen bangga dibilang seminggu sekali beribadah. Kenapa? Dia nggak tahu firman. Itu sebabnya banyak orang menganggap kita nggak perlu rumah ibadah di tempat-tempat keramaian. Kenapa? Kan kalian gak cuma seminggu sekali beribadah. Kalau engkau tidak tinggal di dalam Yesus, engkau dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, lalu dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ini perumpamaan yang diberikan. Seperti ranting yang tidak tinggal dengan pohon, lama-lama dia akan menguning, kemudian dia layu. Apa yang terjadi? Dia gak akan dibiarkan. Dia akan dikumpulkan, dibawa ke satu tempat, lalu kemudian dia akan dibakar. Jadi kayu bakar atau ya dibakar begitu saja. Tapi Yesus katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Lihat ini. Banyak orang minta kepada Tuhan. Banyak orang yang meminta saja kerjanya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Minta apa saja boleh. Tapi firman Tuhan ayat 7 katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku. Haleluya. Pada waktu engkau tinggal di dalam Kristus, engkau tahu apa yang akan kau minta. Ya kan? Kalau enggak, Anda enggak akan tahu. Anda akan minta sesuai dengan apa yang daging Anda mau. Anda akan minta sesuai dengan apa yang diri Anda mau saja. Anda tidak pikirkan bagaimana pekerjaan Tuhan terlaksana melalui Anda. Banyak orang yang datang kepada saya, Pak doakan kerjaan saya, doakan supaya saya naik jabatan, doakan supaya saya dapat kerjaan bagus, gaji naik. Tapi begitu gaji naik, dia lupa ke pekerjaan Tuhan. Dia lupa pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena udah dikasih. Padahal sebelum itu Anda bisa bilang, Pak, kalau aku diberkati, aku akan bekerja untuk Tuhan, aku akan beri untuk Tuhan. Tapi begitu dapat, dia lupakan Tuhan. Ya kan? Kalau engkau tinggal dalam Yesus, dan firman-Nya tinggal dalam kamu, minta apa saja yang kamu mau, dan kamu akan menerimanya. Kenapa? Kalau Anda tinggal dalam Yesus, dan firman-Nya tinggal dalam engkau, permintaanmu pasti akan berbeda. Kalau orang lain mungkin di luar sana berdoa, tunjukkanlah aku istri ketiga Tuhan, istri kedua Tuhan.
Tapi pada waktu firman Tuhan tinggal di dalammu, doamu berbeda. Doamu pasti, Tuhan, biarkan aku jadi suami yang baik bagi istriku. Biarkan aku jadi bapak yang baik bagi anak-anakku. Biarkan aku jadi kepala keluarga yang baik. Biarkan aku menjadi anak yang baik bagi orang tuaku. Ini dia. Kenapa? Ada firman di dalamnya. Ada firman Tuhan di dalamnya. Dia tahu apa yang benar, apa yang salah. Haleluya. Karena apa? Dia tinggal di dalam Yesus. Haleluya. Kalau engkau tinggal dalam Yesus, permintaanmu juga enggak aneh-aneh. Permintaanmu pasti sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Engkau enggak sembarangan minta, lalu enggak dikasih engkau marah-marah. Enggak. Engkau akan meminta sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya dalam Yakobus dikatakan, kamu minta, tapi kalau Tuhan enggak kasih, kamu marah. Kenapa Tuhan gak kasih? Karena yang kamu minta akan kamu pakai untuk memuaskan keinginanmu sendiri. Udah pasti Tuhan gak kasih. Iya kan? Udah pastilah. Belum kerja minta uang ratusan juta. Tuhan kasih aku 100 juta, kasih aku 1 miliar, kasih aku 2 miliar. Tapi dia duduk aja kerjanya di rumah main catur. Dia pikir apa? Dia bisa menang lotre nanti, dia langsung dapat 2 miliar. Tuhan bilang, aduh anakku kau aja pemalas kayak gini. Kalau 2 miliar ku kasih samamu, jadi apalah uang itu nanti. Mintalah apa saja, kalau engkau sudah tinggal dalam Dia, maka Dia pasti mengabulkan permintaanmu. Kalau itu sesuai dengan kehendaknya. Haleluya. Kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, kalau permintaanmu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Bapa dipermuliakan. Haleluya. Orang yang melihat engkau pun akan tahu, lihat dia diberkati, dia tahu memberkati. Haleluya. Orang di luar sana melihat engkau yang diberkati Tuhan, yang kaya, yang diberkati karena nama Tuhan, karena mempermuliakan nama Tuhan. Dan engkau memberkati orang-orang susah, engkau menolong orang miskin, maka mereka akan memuliakan Bapa di sorga. Kalau tidak, makin kaya, makin pelit. Ada orang makin diberkati, makin pelit. Iya kan? Makin diberkati makin pelit. Ada orang yang pernah bilang sama saya, Pak Pendeta, kok pendeta kerjanya tanya-tanya, minta-minta proposal aja ya katanya. Dalam hatiku kadang-kadang memang saya bilang, saya paling marah kadang kalau lihat pendeta kasih proposal. Tapi di sisi yang lain saya juga marah kepada orang Kristen yang bilang seperti itu. Kalau kau tahu memberi, tidak akan ada gereja yang memberikan proposal. Kenapa? Karena anak Tuhan harus tahu memberi. Tapi kalau sampai ada gereja yang memberikan proposal, padahal kau tahu ada keperluan dia, ada kebutuhan dia, kau juga berdosa di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saudara, kalau engkau mengerti kehendak Tuhan, kalau engkau tinggal di dalam Tuhan, engkau akan tahu bagaimana hidupmu menjadi berkat bagi orang yang lain. Sehingga Bapa dipermuliakan kalau kamu berbuah banyak. Amin. Amin. Kalau Anda berbuah banyak, Anda pasti merupakan bagian orang-orang yang mengerti kehendak Bapa. Haleluya. Setiap minggu ada buah yang dihasilkan. Setiap bulan ada buah yang dihasilkan. Setiap tahun ada buah yang dihasilkan. Saya nggak tahu, saya belum tahu apa buah yang kita hasilkan dari depan kantor wali kota ini. Tapi cabang kantor wali kota ini sudah 12 minggu, saudara. Dan saya berdoa gereja cabang kita di sini menghasilkan buah yang baru. Entah-entah nanti di Palladium ini bisa ada lagi gereja satu lagi. Haleluya. Harus ada buah. Masa Tuhan bawa kita 12 minggu di sini tidak ada buah sama sekali? Akan ada buah. Haleluya, akan ada buah. Haleluya. Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Dia tidak akan biarkan kita. Bapa akan dipermuliakan kalau engkau berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridnya. Haleluya. Pada waktu Anda berbuah, baru Anda disebut murid. Kalau Anda belum berbuah, Anda belum disebut murid. Dengarkan ini, saya bukan bicara hanya kepada anak STT saja.
Saya bicara kepada semua orang Kristen. Kalau engkau belum berbuah, engkau bukan murid Yesus. Tapi kalau engkau berbuah, engkau adalah murid Yesus. Haleluya. Mulai hari ini, tanyakan dirimu. Berapa buah yang sudah kuhasilkan bagi Yesus? Berapa jiwa yang sudah kubawa bagi Yesus? Berapa jiwa yang sudah kupersembahkan bagi Yesus? Berapa banyak orang yang pernah dengar nama Yesus dari mulutku? Berapa banyak orang yang pernah lihat perbuatanku yang baik sehingga mereka memuliakan Bapa di surga? Mungkin hari ini Anda merasa kita ditelantarkan di pinggir jalan ini, tapi tidak. Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana. Haleluya. Jangan anggap ini penderitaan, enggak. Karena ini adalah sukacita. Karena nama Yesus kita bisa proklamirkan dari pinggir jalan ini. Orang yang lewat sini bisa dengar nama Yesus karena kita ada di pinggir jalan ini. Anggap ini sebagai sukacita. Yakobus katakan, anggap sebagai sukacita sewaktu engkau jatuh ke dalam pelbagai pencobaan. Haleluya. Karena ketekunanmu akan menghasilkan buah yang baik. Haleluya. Karena itu datang kepada Yesus pada hari ini. Tanya pada dirimu sendiri. Berapa jiwa yang sudah kuhasilkan? Berapa jiwa yang sudah kubawa? Adakah yang pernah kau bawa kepada Yesus? Adakah orang yang pernah datang kepada Yesus hasil dari pelayananmu? Adakah orang yang pernah datang kepada Yesus karena engkau pernah memberitakan Injil kepada dia? Atau karena dia lihat perbuatanmu yang baik itu? Jangan sampai sia-sia. Jangan sampai sia-sia kita ada di depan kantor ini. Jangan sampai sia-sia Bapak Wali Kota izinkan kita beribadah depan kantornya. Jangan sampai sia-sia. Berdoa agar dari sini ada buah yang dihasilkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau jadi orang Kristen yang berbuah. Aku mau jadi orang Kristen yang memuliakan nama Bapa di surga. Sehingga setiap orang yang melihat aku akan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat kesempatan kami beribadah di pinggir jalan ini Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh mengagungkan nama Yesus dari pinggir jalan ini. Terima kasih Tuhan. Tidak semua orang yang bisa melakukan ini. Tapi kami jemaat gereja Elim Kristen Indonesia Medan Revival Center mendapat kehormatan memuliakan nama Tuhan di depan kantor wali kota yang megah ini. Dan nama Yesus. Karena hanya nama Yesus yang sanggup menolong kami. Hanya nama Yesus yang sanggup memulihkan kota Medan. Hanya nama Yesus yang sanggup memulihkan Sumatera Utara. Hanya nama Yesus yang sanggup memulihkan Indonesia ini. Kami percaya Tuhan, kalau kami ada di sini, semua karena anugerah. Haleluya. Shandanamaya ralabasu. Haleluya, haleluya. Shandarabarabarabashika. Oranana masandana ralabashi. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersyukur pada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oranana masandana namasu. Haleluya. Haleluya. Oranana masandana namasu. Haleluya. 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 Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Sangat besar jalan yang sesat.
Namun bagiku Tuhanlah perisai, bagiku Tuhanlah perisai sepanjang umurku. Haleluya, 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 haleluya. Biarkan semua dengarkan haleluya, diselamatkan, mendengar nama Yesus, mendengar nama Yeshua HaMashiach. Biarkan mereka diselamatkan, mereka datang kepada Yesus, sumber keselamatan itu, jalan keselamatan itu. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 haleluya. Jadi orang Kristen yang berbuah, jadi orang Kristen yang terus menghasilkan buah. Haleluya, 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 amin. Haleluya, haleluya. Agungkan Dia, terpujilah nama Yahweh. Haleluya, haleluya Yahweh, haleluya Yeshua, haleluya Ruah, haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, angkat tanganmu ke surga, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Waktu kau katakan haleluya, engkau sedang katakan terpujilah nama Yahweh, terpujilah nama Yeshua, terpujilah nama Yahuwah. Tepuk tangan bagi Dia, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan yang atas namanya setiap lutut harus bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa tidak ada nama lain di bawah kolong langit bumi ini yang diberikan kepada manusia selain dalam nama Yesus yang olehnya dia beroleh keselamatan. Kami percaya kepada nama itu. Kami bangga pada nama Yesus. Kami bangga pada nama Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Bapa juga bangga punya anak-anak seperti kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarkan kami terus menghasilkan buah kemuliaan bagi nama Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara yang percaya mulai hari ini engkau akan menjadi Kristen yang menghasilkan buah. Mari bersama-sama saya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Shalom. Haleluya, terpujilah nama Tuhan, amin. Berikan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau berbuah, amin. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita akan memberikan yang terbaik kepada
kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, bersuka cita buat kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Engkaulah pokok anggur yang benar dalam hidup kami. Dan kami mau berbuah di dalam Engkau Tuhan Yesus. Engkau pakai hamba-Mu lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bahkan kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Engkau memberkati di setiap kami Tuhan yang memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan Kau memberkati pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan kami, anak-anak kami. Kau memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memberikan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, sebelum kita memberikan persembahan, saya mau lihat di sini yang suku Batak Toba. Batak Toba, mana tangannya? Ah, Batak. Yang Batak Karo, suku Karo. Haleluya. Suku Nias, suku Jawa, Ambon, saya sendiri. Tapi kita satu di dalam Tuhan, amin. Sambil memberikan persembahan, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau menari bagi Tuhan, amin. Tetap sukacita. Haleluya. Kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari menari bagi Tuhan. Sekali lagi yang orang Batak katakan, suku itu Batak, suaranya belum kedengaran. Kamu sudah bermain, salah serohan ku mendaki, sonangi pikiri, dijumpa Yesus Tuhan. Toli nama ngajaria, tambah marlas miroha. Sonangi pikiri, dijumpa Yesus. Marlojo ngawa Tuhan. Amin. Mandido ausiano. Asiro alani ave Tuhan. Sampai nasona. Di jalom. Di hasonan.
berbeda suku, bahasa, kita satu di dalam Tuhan. Haleluya. Saya persilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pengumuman kita. Haleluya. Diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Sekali lagi yang di belakang diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Mari kita memenangkan jiwa. Kita berbuah untuk Tuhan. Jadi pengumuman bagi kita, minggu depan kita kembali ke tempat ini, kita tetap beribadah di tempat ini, kita KKR di tempat ini. Bagi Bapak dan Ibu, mari kita mengajak teman-teman kita untuk kita memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat ini. Amin. Haleluya. Dan kami mohon nanti kepada hamba Tuhan Bapak Ijo Ginting untuk membawakan kita dalam doa penutup. Dan sebelumnya kita akan mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami boleh beribadah di tempat ini, itu hanya karena keajaiban Tuhan. Terima kasih buat kepercayaan Tuhan yang luar biasa. Dari tempat ini kami boleh menaikkan ucapan syukur kami, memuji dan menyembah Raja yang besar, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu Tuhan akan ada buah yang keluar dari tempat ini ya Tuhan. Orang yang lalu mendengar nama Yesus selama 12 minggu diberitakan, kami percaya akan banyak orang bertobat untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Mulut kami terlalu kecil menyatakan kedahsyatan dan kehebatan-Mu, tapi kami tetap mau agungkan. Dan kami mau akui, hanya Engkau Raja kami, hanya Engkau kekuatan kami, hanya Engkau penyembuh kami, hanya Engkau Tuhan pemulih kami, hanya Engkau Tuhan pahlawan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kekuatan yang ekstra itu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami boleh mengeluarkan buah yang dapat dinikmati banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ibadah kami sebentar akan berakhir, tapi
kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Amin. Roh Kudus akan mengajari, menuntun kehidupan kami. Amin. Bahkan menopang kehidupan kami dimanapun kami berada. Kaki kami kemanapun melangkah, kami percaya ada malaikat Tuhan beserta dengan kami. Dan kami percaya Tuhan, kegerakan besar sedang terjadi di kota Medan. Karena ada hati-hati yang rindu kota ini dimenangkan untuk Tuhan. Amin. Ini kami Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan Yesus. Sore ini kami mengaku, pakai kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. Biarlah anak-anak muda yang hadir pada saat sore hari ini Tuhan, kaum bapak, kaum ibu yang datang ke tempat ini memuliakan Engkau, mereka Kau akan pakai dengan luar biasa. Karunia-karunia baru akan Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami kemanapun pergi Tuhan, di sana terjadi pertobatan yang luar biasa. Nama Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tangan kami mengerjakan apapun, kami percaya Tuhan memberkati. Rencana dan rancangan kami percaya Tuhan memberkati. Sehingga kami boleh berbeda dengan orang yang tidak berharap kepadamu ya Tuhan. Dan kalau firman-Mu telah dibentangkan saat sore ini kami harus berbuah, maka kami percaya Allah Roh Kudus lah yang akan memberikan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh membagikannya bagi banyak orang. Dan Roh Kudus itu terpancar dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan tutup ibadah ini, kami percaya Tuhan, Kau akan memberkati kami dengan luar biasa. Dan di hari-hari mendatang Tuhan, kami percaya kemanapun kami melangkah, di sana berkat Tuhan terjadi, anugerah Tuhan terjadi. Keluarga besar kami Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua, Tuhanlah yang memberkati mereka. Amin. Pekerjaan mereka kami percaya Tuhan memberkati. Jemaat-jemaat Tuhan yang tidak dapat hadir pada saat sore hari ini, dimanapun mereka berada, kami percaya lawatan Tuhan juga terjadi atas kehidupan mereka. Kami percaya berkat Tuhan yang luar biasa juga memberkati mereka. Yang sakit kami percaya Tuhan telah sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Yang dalam kebimbangan kami percaya Tuhan telah pertetapkan dengan luar biasa saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat Bapak Wali Kota kami, Bapak Bobby yang telah memberikan kami izin kami boleh beribadah di tempat ini memberitakan nama Yesus. Kami percaya kegerakan besar akan terjadi mulai dari tempat ini sehingga Sumatera Utara, bahkan Sumatera Indonesia dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau pulang ke rumah kami masing. Kami percaya penyertaan Tuhan akan menyertai kami. Kami tiba di rumah kami dengan pimpinan dan kemurahan-Mu. Dan kami berdoa, kami tutup ibadah kami saat sore hari ini. Hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, sebelum kita pulang, mari kita menerima berkat Tuhan. Angkat tangan-Mu dan pulang. Bawalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga. Cinta kasih yang sempurna dan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan yang manis dari Roh Kudus telah menyertai kita semua. Mulai saat sore hari ini sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya, itu yang menyertai kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Mari sama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari salam di kiri kanan saudara. Haleluya. Luar biasa.